Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 049 Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas praktik 2. Adapun tugas yang sudah disediakan, tugas praktik tersebut kita akan mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar kita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Kemudian indikator yang harus ditampilkan, yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati. Kemudian dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Kemudian dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dan dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian menerapkan data binding melalui jenis direktif data binding dan penggunaan properti untuk mengolah data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output. Sebenarnya pada tugas praktek ini berfokus pada halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini nanti menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain. Yang perlu ditampilkan, daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Untuk tabelnya terdapat kode judul, kemudian kategori, UT daerah, daftar UPBJ-nya, lokasi rak, kemudian stok bahan ajar, jumlah stok bahan ajar atau safety stock, kemudian catatan, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, stok di sini kita dapat menambahkan atau mengedit daftar bahan ajar terdapat fitur melakukan filter sort data stok. Untuk elemen bisa menggunakan select, radio, atau checkbox. Terdapat filter UT daerah di APBJS. Untuk filter UPBJ-nya kita menambahkan komput, filter berdasarkan UT daerah, kemudian berdasarkan kategori, berdasarkan status. Ini untuk sortingnya.
Fitur filter dapat disetting ulang, direset, kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Kemudian implementasikan dependent option, misalkan ketika memilih filter stop berdasarkan UT daerah, baru memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kita lihat untuk tampilannya. Jadi antar mukanya untuk halaman beranda, staf bahan ajar, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Di sini filter stoknya berdasarkan UT daerah, namun bisa menampilkan semua UT daerah untuk pengaturan defaultnya seperti ini. Kemudian ketika kita memilih UT daerah misalnya Jakarta, kemudian bisa memilih semua kategori atau kategori khusus, di sini akan langsung otomatis secara default memilih manajemen, karena dalam daftar tersebut manajemen, untuk kategori manajemen yang muncul. Jadi ini bisa untuk lebih spesifik memilih manajemen. Kalau tidak memilih manajemen semua kategori, nanti secara otomatis dalam daftar tersebut akan memunculkan yang berkategori manajemen. Misalnya Bandung, nanti secara otomatis juga akan memunculkan UT daerah Bandung yang kategorinya sosiologi, atau oh, ini memilih Bandung sosiologi, atau seperti ini. Jadi semua UT daerah, tetapi kita menggunakan yang filter semua kategori, dan kita memilih yang lebih spesifik, misalnya sosiologi, nanti di dalam daftar akan secara otomatis memunculkan kategori tersebut, kategori sosiologi. Di dalam tabel juga terdapat lokasi rak, stok, service stok. Kemudian untuk pemilihan judul, berdasarkan judul, kode, atau stok, untuk memudahkan dalam pengaturan rak di tabel. Juga menampilkan untuk statusnya dengan batas limitnya. Untuk status-statusnya menipis, kita tampilkan semuanya saja. Untuk statusnya kosong, itu jumlah stoknya memang kosong. Kemudian safety stoknya, stok yang indikator untuk menunjukkan status ini berada pada angka 5. Jadi kalau lebih dari 5, misalnya 6, statusnya akan berubah. Kalau di sini 25 bukunya, terus kemudian untuk safety stoknya limitnya itu 10. Jadi berada pada kondisi aman. Di sini terdapat fitur edit, hapus maupun pesan untuk melakukan pembelian bahan ajar. Terus sudah sesuai, kosong, ini berwarna merah tapi ini merah muda. Kemudian aman itu berwarna hijau, kuning, untuk status menipis. Selanjutnya kita akan ke
tracking DO. Pada tracking delivery order, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman bahan ajar pada tugas praktik. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Untuk sequence number, kemudian ini untuk tracking name diisi secara manual oleh pengguna. Ini untuk tracking datanya, kemudian kita ke tracking. Masukkan nomor DO terlebih dahulu untuk melakukan searching. Nanti setelah memasukkan nomor DO akan muncul keterangan kita ke aplikasi langsung. Tracking DO. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini untuk melakukan pelacakan, ini untuk daftar pemesanan yang dengan status, kemudian tanggal kirim. Kita akan coba untuk melakukan simulasi. Kita masukkan ke DO. Di sini hasil dari pencariannya, NIM 1234 sesuai data dalam pemesanan, kemudian ada paket semester 1 manajemen, ekspedisinya Jenny Express, status dalam pengiriman, nomor resi, tanggal kirim 18 Februari 2024. Untuk pengorganisasian sesuai dengan indeks HTML, kemudian menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, kemudian di sini untuk menampilkan navigasi untuk kedua. Ini tidak berfungsi karena pada tugas 2 berfokus pada kedua ini, stop ban aja dan tracking DO, kemudian indeks stop tracking, kemudian untuk JS-nya data domainnya data bahan ajar JS, stop app JS, tracking app JS yang terdapat pada folder JS, kemudian style CSS yang terdapat pada folder JS, dan saya menambahkan untuk folder image. Untuk aksi cepatnya ada kelola stok dan lacak pemesanan. Langsung masuk ke bahan tracking DO, kemudian kita kembali ke beranda, kita klik lagi kelola stok, akan masuk ke halaman stok bahan ajar. Dan tugas 2 praktek pemrograman berbasis web ini telah selesai. Apabila dalam penyampaian kurang jelas ataupun terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.